Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Night in Tokyo, sebuah podcast yang melahirkan perspektif baru tentang Jepang dari cerita-cerita kehidupan orang-orang Indonesia di Jepang. Dibawakan oleh gua, Aiman, host Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue Aiman di Night in Tokyo. Gimana teman-teman kabarnya semingguan ini? Semoga teman-teman tetap sehat, tetap baik-baik aja, tetap lancar semuanya, kerjaan, studinya juga, dan semoga rezekinya lancar-lancar juga. Kembali lagi teman-teman di Night in Tokyo podcast. Di sini gue kedatangan seorang teman, namanya Dea. Jadi Dea ini kerja di salah satu perusahaan makanan sehat ya. Iya, makanan sehat. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ke sana. Ya, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang makanan kali ini, teman-teman. Seperti apa sih makanan yang ada di Indonesia? Nutrisinya seperti apa gitu. Dan kita coba akan menggali apakah itu berpengaruh terhadap kehidupan dan gimana hubungannya atau di mana. Kita bakal meng-compare juga tentang dengan makanan-makanan Indonesia. Tapi sebelum itu, dia sebelum datang ke Jepang, lu sendiri asalnya dari mana, sekolah di mana, dan kapan akhirnya memutuskan dan wah gue berangkat nih ke Jepang? Gue asal Jakarta, dulu SMA di Santa Laurencia. Dulu pas baru mikir mau kuliah kemana itu pas baru SMA 3. Itu pun tadinya sebenarnya gak mau kerja jadi teknik pangan ya atau yang product developer kayak gitu. Tadinya bener-bener cita-citanya beda lah. Gue mau jadi dokter gigi ya kan. Oh, tadinya mau dokter gigi. Cuma ya karena satu dan lain hal akhirnya ganti. Kebetulan gue juga suka pelajaran biologi sama kimia. Jadinya ya paling deket itu gue juga suka makan orangnya. Di Indo juga banyak produk Jepang yang masuk ke Indo, terus packagingnya semua lucu-lucu. Dari sana lah paling tertarik. Kayaknya seru juga ya kalau belajar cara buat makan dari makanan itu sebelum belum ada sampai dibikin jadi produk beneran bisa ditaruh di supermarket kayak gitu. Oh, berarti dari SMA langsung ke Jepang gitu? Dari SMA iya lulus. Sempat nganggur 6 bulan dulu soalnya emang kebetulan mulai sekolah bahasa pas bulan Oktober. Nah selagi situ belajar bahasa Jepang, baru mulai belajar bahasa Jepang dari nol. Oh, di Indonesia? Di Indonesia belajar ya. Oh, lumayan ya berarti ya, nggak datang ke Jepang nggak nol-nol banget gitu? Iya, jadi pas itu belajar sampai level A4. Oh lumayan lah ya. Tapi nggak bisa ngomong. Oh ya, textbook banget. Bisa baca, bisa tulis, bisa denger, tapi nggak bisa ngomong. Jadi begitu nyampe sekolah Jepang pun belajarnya kayak ngulang lagi. Oh dari nol lagi? Nggak juga atau? Nol banget sih enggak, hiragana katakana ya obviously udah di skip. Cuma conversation dari sana ya levelnya masih agak kurang soalnya. Jadi main belajar dari awal lagi gitu ya. Sekolah bahasa di Tokyo juga atau? Di Tokyo juga sekolah bahasanya. 1,5 tahun belajar. Lumayan lah 1,5 tahun. Dari situ apakah pertama kali datang ke Jepang atau sebelumnya udah ada gambaran gitu? Pernah liburan sekali ke Jepang, tapi situ pas itu nggak ngerti bahasanya. Kita juga malu-malu orangnya, jadi kayak gak begitu kurang enjoy kali ya pertama kali ke Jepang, gitu. Cuma ya di Jepang itu orang-orangnya baik-baik, bersih, aman, makanannya juga cocok banget. Jadi emang selalu kepengen sih buat kuliah ke Jepang. Oh, akhirnya memutuskan ke Jepang. Akhirnya memutuskan untuk ke Jepang ya. Oh, 1,5 tahun. Abis itu udah kepikiran gak sih sebenarnya dari waktu belajar bahasa Jepang itu gue mau kuliah di mana nih kalau di Jepang? Atau dari awal sebenarnya belum ada gambaran pas di Jepang aja gitu? Oh akhirnya mau kesini atau kesana gitu? Udah taunya pasti pengen ngambil food science. Oh dari awal emang? Dari awal emang udah tahu kalau gak food science ya paling mungkin biotech. Tapi pasti yang bau-baunya kayak gitu. Pasti gak jauh dari sana.
Nah terus pilihlah itu mulai dari universitas swasta juga iya, universitas negeri juga sama-sama lihat. Tapi semuanya pasti milihnya food science. Oh oke. Berarti udah ketahuan lah ya dari awal. Dari awal iya emang kepengennya kesana soalnya. Berarti kamu ngikutin itu juga ya, proses apa itu namanya kalau di Jepang itu kayak tes ujiannya gitu dan lain-lain. Iya ada buat khusus masuk. Buat orang asing ada jalurnya sendiri. Itu butuh nilai IJU lah, butuh IJU. nilai JLPT lah, macam-macam sih. Setiap uni punya ketentuannya sendiri. IJU itu apa aja yang IJU itu mereka dites? yang dites bahasa Jepangnya obviously, matematika, sama tergantung mau belajar apa di uni itu IPA atau IPS dibagi 2. Matematika dalam bahasa Jepang kayak gimana tuh? Susah ya. Sebenarnya bisa kalau mau ngomong bahasa Inggris juga ada. Cuma jadinya gak bisa ke uni yang kurikulumnya bahasa Jepang. Jadi IJU versi Inggris tuh sebenarnya ada. Tapi ya gara-gara gua ngincernya maunya obviously udah di Jepang ya pengennya masuk uni yang bahasa Jepang dong. Udah sekolah bahasa Jepang juga jadinya ya ngambilnya IJU pakai bahasa Jepang. IJU itu apa skor gitu ya? Kayak maksimal berapa gitu? Iya, jadi pilihan ganda. Bukan pilihan ganda, Deng. Ada pilihan ganda juga ada. Ada esai juga berarti ya? Esainya juga ada. Tapi kalau matematikanya tuh jawabnya pakai angka gitu kan. Jadi bukan A, B, C, D tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Terus buletin di sana jawabannya. Kayak gitu. Oke. Itu susahnya setengah mati ya. Cara mereka juga bukan cuma kayak ini ada satu soal. Oh iya jawabannya berapa nih? Angkanya berapa? Enggak, tapi per langkah tuh mereka nanya angka yang keluar tuh berapa aja sih gitu loh. Jadi mereka tuh memperhatikan kamu selama ngitung tuh bener kagak hitungannya gitu loh. Kalau asal jawaban akhirnya bener, ya tapi tengah-tengahnya salah ya udah nggak ada skornya gitu. Oh. Susahnya di sana itu yang paling beda sama kalau misalnya ujian-ujian di Indo. Oh, gitu. Indo tuh ininya ya resultnya aja lah pokoknya. Iya pokoknya resultnya aja kan. Nah kalau orang Jepang nih kayak mau ngeliat prosesnya, kamu mikirnya bener nggak sih gitu. Itunya tuh. Aduh. Waktu itu dapat berapa? Kurang bagus ya. Emang total berapa total? Total 800. Semua-muanya ya. Jepang, matematika sama IPA IPS itu. Setengah dapet lah kayak pas itu. Aku kayak lumayan lah ya. Nih ya the fact that aku gak inget nilai berapa, kayak gak bagus deh nilainya. Kalau misalnya nilainya bagus pasti aku inget sampai sekarang. Gak bagus nilainya. Tapi setengah menengah ke atas lah. Itu yang aku inget sih. Ya. Terus milih sekolah di Jepangnya sendiri, universitas di Jepangnya sendiri? Di sekolah itu dibantuin. Misalnya kalau mau belajar food science di sini bagus loh. Apalagi misalnya lulusan dari sekolah bahasa ini ada anak-anak yang juga kayak sekolah di sana, kayak gitu. Dari sana tahu. Cuma aku juga milih-milih tempatnya, nggak mau tempat yang kayak dientah berantah banget. Misalnya kalau belajar food science itu banyakan di sekolah yang specialty-nya agriculture. Kyushu gitu misalnya. Enggak ya? Kyushu ada ke Aomori gitu misalnya, Hokkaido, Niigata, gitu-gitu tuh. Itu kan desa banget tuh. Tempat keras semua itu. Iya. Dingin-dingin banget. Iya, aku ditawarin kayak mau nggak ke Hirosaki. Hirosaki itu di Aomori. Kok ini sih sekolah negeri sih, keren sih. Cuma aduh bayangin dinginnya aja tuh udah dikasih tahu sama guru sekolah bahasa aku itu. Dingin banget, kamu kuat gak gitu. Aku kayak aduh aku di Tokyo aja udah menderita gitu. Kayak susah deh gitu. Nah itu juga taken into consideration. Akhirnya aku milih ada 4 kandidat gitu. 2 universitas negeri, 2 lagi universitas swasta gitu. Oh, apa aja itu? Untuk universitas negerinya ada Tokyo University of Agriculture and Technology, bahasa Jepangnya Tokyo Noko Daigaku. Ada Shizuoka Kenritsu Daigaku. Buat sekolah swastanya ada Tokyo Nogyo Daigaku sama Ryukoku Daigaku gitu. Gimana prosesnya? Kalau susah nggak sih masuk universitas Jepang dengan bahasa Jepang kayak gitu sebagai foreigner gitu? Ya pastinya susah. Cuma emang I think ini kayak common knowledge buat orang yang student-student yang ke Jepang itu emang masuk ke sekolah swasta itu lebih gampang. Soalnya pertama mereka nggak minta IJU. Oke. Mereka bakal ada tesnya sendiri, tes bahasa Inggrisnya sendiri, tes bahasa Jepangnya sendiri, interview kayak gitu. Kalau misalnya sekolah negeri mereka sangat rely on IJU itu. Jadi kalau misalnya IJU jelek, ya susah lah kali ya masuk ke sekolah negeri itu tuh.
gitu. Walaupun ada interviewnya ya, probably mereka juga paling mentingin interview sih. Misalnya kalau nilainya bagus, semua tertulisnya bagus, tapi kagak bisa ngomong, sama aja bohong kan soalnya. Kayak gitu. Cuma ya aku belajar keras juga setiap hari kayak gitu. Dan universitas swasta itu selalu jadwal tesnya lebih cepat. Oh, mirip-mirip ya Indonesia juga. Nah gitu ya. Iya. Jadi kalau universitas swasta itu mulai dari Oktober sampai Desember gitu mereka udah mulai ngetes. Kalau universitas negeri tuh mepet banget sama itu kelulusan gitu loh. Mulai Februari, Maret gitu mereka baru mulai kayak bisa apply gitu. Jadi pas itu aku juga apply dulu buat yang universitas swasta, dapet. Aku dari sana udah lebih lega dikit. Tapi tetap lanjut persiapan buat universitas negeri kayak gitu. Tetap pengen negeri ya? Iyalah. Universitas negeri ya pertama dari sisi tuition fee juga. Oh iya. Sekolah universitas swasta tuh ya dimanapun juga kayak pasti jauh lebih mahal kan dibanding negeri. Ya. Apalagi kalau sains itu juga lebih berlipat-lipat mahal ya. Biaya labnya lah, biaya apa segala macam semua kebutuhan pas lagi sekolah itu tuh termasuk semua di tuition fee soalnya. Jadi aku mau bagaimanapun pastinya pengennya masuk universitas negeri gitu. Dapat? Enggak. Akhirnya enggak dapet. Akhirnya di mana jadinya? Akhirnya oh ya dari 4 yang aku apply 2 keterima 2 gak keterima. Dua-duanya universitas swasta aku keterima. Oke. Nah satu di Kyoto, satu di Tokyo. Aku sekolah bahasa di Tokyo. Jadi aku mikir kayak bakal di Tokyo lagi aja deh. Tapi aku juga bakal usaha buat yang universitas negeri gitu. Kebetulan universitas negeri itu timingnya pas banget sama pas mulai-mulai corona. Jadi mereka udah nge-schedulein interview pun di cancel semuanya. Jadi dengan nilai IJU gue yang gak seberapa, ditambah gak bisa interview. Ya udahlah ya. Gue gak bisa ngomong apapun, gak bisa appeal ke mereka. Aku udah kayak ya ini kayak universitas negeri gue harus relain lah gitu. Ya udah deh akhirnya Tokyo University of Agriculture, ya aku jadinya sekolah di sana gitu. Tapi cukup terkenal juga ya. Terkenal iya, soalnya sebelum aku ke Jepang pun pas aku search food science yang paling pertama keluar ya Tokyo Nogyo Daigaku itu gitu. Jadi aku sebenarnya yang sisanya tuh aku kesini dulu ke Jepang dulu baru dikasih tahu ada loh universitas kayak begini. Tapi kalau yang Tokyo University of Agriculture ini aku dari sebelum datang pun udah tahu udah research segala macam kayak gitu. Oke. Berarti emang dari Indonesia sebenarnya udah ngincar itu jangan-jangan ya. Secara alam bawah sadar. Iya, mahal sih, tapi boleh juga gitu kali. Nah, masuknya tahun berapa tuh? Masuknya 2020. Oh, corona banget ya. April. Itu iya, biasanya kalau di Universitas Jepang itu ada Nyugakushiki. Oh iya, nggak ada tuh. Nggak ada, mestinya kan di sana semua pakai jas. Terus sambil menikmati hanami gitu ya. Oh iya, benar-benar teman-teman. Jadi biasanya kelulusan atau apa ya namanya? Masuk apa ya? Apa ya kayak seremoni masuk universitas tuh selalu pas lagi sakura. Jadi lulus dan masuk ke chapter baru tuh selalu di timingnya pas sakura itu ya. Iya. Nah, itu nggak ada. Jadi gak ada tuh yang kayak pakai jas, foto depan sakura, nggak ada itu. Semuanya di rumah. Bahkan nggak ada, bahkan Nyugakushikinya tuh nggak ada. Tiba-tiba langsung mulai belajar aja gitu. Iya. Gimana rasanya kuliah pas corona gitu? Ya lumayan sedih. Soalnya pasti ya pengen memulai chapter baru ya. Soalnya kan sekolah bahasa sama universitas tuh beda. Iya sih ya benar-benar. Kalau di sekolah bahasa ya teman-temannya orang asing, ya kan. Terus di sana ya belajar bahasa. Nah kalau di univ ini kan gak cuma belajar doang, tapi misalnya ada sakuru, ada bukatsu, lebih bisa baito gitu. Kayak yang bisa challenge-nya lebih banyak. Itu aku udah semangat banget buat nyobain itu semua. Cuma semuanya hilang gara-gara corona. Ya awalnya susah gitu. Cuma lama-lama ya ada enaknya juga lah. Bisa ngambil kelas dari rumah walaupun gak punya temen kayak gitu. Susah nyari temennya di awal-awal. Iya, gimana ya carinya juga. Untungnya gara-gara fakultas aku IPA. Lab ya.
masih ada lab, jadi kayak mau nggak mau pasti datang ke kampus, walaupun cuma seminggu sekali misalnya. Gitu. Walaupun terus gara-gara corona ini duduknya nggak boleh ngacak, duduknya juga nggak boleh. Biasanya semeja tuh bisa berdua, sekarang semeja satu orang duduknya kayak gitu. Biar ketahuan kali ya. Ini kena, ini mungkin gara-gara ini gitu kan? Iya, mungkin kalau klaster jadi di sini, probably kamu harus hati-hati. Mungkin bener juga, mungkin gara-gara itu juga. Duduknya sesuai absen juga kita. Jadi aku juga deket sama orang-orang yang absen sebelum. Absen sesudah dan sebelum aku doang. Gitu. Itu berapa lama kayak gitu terus tuh? Apakah sampai lulus? Enggak sampai lulus? Enggak. Setahun semester pertamanya full online. Mulai semester kedua mulai boleh masuk dikit-dikit. Nggak semua pelajaran, cuma beberapa pelajaran doang, ya udah deh masuk deh gitu. Baru ke tahun kedua baru lebih mending. Itu aku jadi bisa ikut sakuru, ikut aktivitas klub gitu. Walaupun restrictionsnya banyak banget, tapi at least bisalah ketemu orang, terus kayak bersosialisasinya tuh baru tahun kedua. Klub gitu. apa waktu itu? Ikutnya klub Yosakoi. Apa itu? Yosakoi itu yang kayak tari tradisional di Jepang. Suka ada matsurinya juga, tariannya iya, ya kayak biasanya tari tradisionalnya kayak lebih lemes-lemes gitu ya kalau di Jepang kan. Enggak, yang ini teriak-teriak. Wah, semangat banget pokoknya kayak gitu. Oh, yang ya kayak gitu-gitu kan. Iya, yang kayak gitu tipe. Kayak yang lagi biasanya matsuri. Yang muncul di matsuri biasanya. Bajunya apa ya? Norak-norak biasanya. Yang gonjreng. Banget. Itu lumayan sih. Itu dengan adanya sakuru itu gak cuma temen dari fakultas yang sama, tapi fakultas lain, departemen lain itu juga bisa ketemu, bisa main bareng. Tapi itu capek banget, jadi aku cuma setengah tahun. Oke. Tujuan aku ikut sakuru ini juga cari temen ya tadinya. Cari temen, dan biar kalau nanti cari kerja bisa ngomong lah kayak, iya udah pernah ikut sakuru nih, bisa loh sebenarnya aku komunikasi sama orang Jepang gitu loh. Oh iya, itunya buat itunya sebenarnya aku ngincer ya. Nah sebenarnya kuliah dengan bahasa Jepang sendiri apakah challenging atau biasa aja gitu? Oh enggak. Sama sekali enggak, apalagi belajar IPA, belajar sains pakai bahasa IPA lagi. Belajar sains pakai bahasa Indonesia itu susah loh. Bentar. Kalau di sainsnya Jepang itu apakah dia lebih banyak bahasa serapan atau kanji yang beneran mereka punya dengan kanji mereka sendiri? Both. Ada dua-duanya ya, kanjinya juga, kanji khusus buat kata ini juga ada. Dan mereka pakai, kalau bahasa Inggris, nama substance apa gitu mereka pakai katakana tuh. Aduh, repot banget tuh ya. Jadi panjang banget itu. Susah bacanya. Aku baca sampai kebelibet juga kalau baca, sampai sekarang pun. Padahal kalau dilihat pakai alfabet malah lebih gampang dihafalin. Gampang banget, iya. Makanya, tapi ya mereka maunya kita nulisnya pakai katakana. Ya udah, gitulah. Mau nggak mau harus adaptasi juga kan. Tapi untungnya pas tahun pertama itu mereka pelajarannya nggak susah itu. Kayaknya mereka tuh tahun pertama itu semacam kayak review pelajaran sains pas masih SMA. Jadi sebenarnya pelajaran yang diajarin tahun pertama itu aku udah belajar di SMA juga. Oh iya. Cuma sekarang aku belajar versi bahasa Jepang ya, gitu. Oh jadi lebih ke mengkalibrasi aja ya? Iya, kayak gitu. Dari Indonesia ke Jepang. Dan yang sangat menolong aku pas itu adalah pas corona ya kan. Jadi semua lessonnya itu pre-recorded. Jadi gurunya bakal ngasih PowerPoint. Di PowerPoint itu langsung ada recording attachment-nya. Nah jadi di slide ini ya dosen ini bakal ngomong 10 menit gitu, ada recordingnya di sana. Oh jadi bisa diulang-ulang gitu ya? Iya, jadi kalau aku gak mudeng, aku pas awal tuh sekali denger tuh gak mungkin langsung ngerti. Jadi aku bisa kayak ngulang 10 menit itu 3 kali. Orang Jepang bisa denger itu 10 menit, aku dengernya 30 menit. Sampai ngerti, baru ngerti gitu loh. Ya di sana kali ya paling beratnya belajar tuh. 4 tahun. Lumayan ya. Tapi enggak ya, akhir-akhir enggak kayak gitu lah ya. Akhirnya ya mendingan. Karena udah hafal, karena yang dipakai kan pasti itu. Iya, pakai itu aja. Sesekali aja lah yang kayak harus di search misalnya di dictionary kayak gitu. Tapi lama-lama terbiasa juga sama pace ngobrol dosen gitu juga lama-lama terbiasa gitu. Setidaknya lulusan udah enggak corona terus ada foto lah ya. Iya, lulusannya ada. Untungnya iya. Udah gak usah pakai masker lagi juga pas lulus. Baru tahun lalu lulusnya. Oh iya, baru tahun lalu lulusnya. Iya, untung itu corona udah
udah dianggap kayak ya biasa aja biasa kali aja. ya gitu. Kerja sendiri kan kalau di Jepang itu terkenal juga ya, apalagi temen Tokyo yang memang kuliah di Jepang pasti tahu lah, ada namanya Shushoku Katsudo itu kan. Iya. Sukatsu, di mana seluruh mahasiswa di Jepang itu berbondong-bondong nyari kerja, kayak interview dan lain-lain, pakai suit kemana-mana gitu. Iya. Nah, lu ngelewatin itu juga berarti? Untungnya enggak. Aku ini rare case banget. Mungkin orang gak banyaknya bisa relate. Tapi aku gak pernah Shushoku Katsudo. Terus sampai gak bisa ngomong bahkan. Soalnya gak pernah. In my case, iya. Aku intern sekali. Habis itu langsung keterima di sana. Jadi gak pernah ngerasain tuh pakai jas, bawa-bawa tas hitam itu. Jadi mondar mandir, apply kemana-mana tuh enggak? Itu pun enggak? Sama sekali enggak. Dari intern masuk, intern ditawarin berarti? Intern kerja sebentar, terus mereka kayak, gimana kamu shukatsunya gitu ditanyain. Terus aku kayak jual mahal dikit, pas itu kayak iya nih masih cari-cari. Enggak, aku gak nyari-nyari. Aku kepengen banget masuk company ini. Aku gak pernah nyari-nyari lagi. Cuma aku jual mahal dikit biar mereka ada lebih berusaha appeal kali ya. You know, kayak iya nih belum tahu mau kemana, lagi nyari-nyari, masih coba apply. Gak ada yang aku apply. Padahal beli jas juga enggak ya? Beli jas juga enggak. At least gak kebuang lah 10.000, 20 ribuan lumayan itu 30.000. Jas sih punya, tapi jasnya pas dipakai pas apply uni. Oh. Nah itu punya sih sebenarnya. Oke. Iya, gitu. Oh, nah kok prosesnya dari intern dan lain-lain itu gimana bisa tahu perusahaan? Berarti sampai sekarang masih kerja di situ ya? Masih kerja di sana. Pertama nyari intern itu adalah website khusus buat nyari-nyari kayak gituan. Khusus mahasiswa, setiap tahun tuh di-renew itu websitenya. Ada Rikunabi, ada Mainabi. Ya nabi. Ya gitu. nabi ini itu ngelis semua perusahaan yang lagi mengadakan intern. Misalnya dari kapan sampai kapan, mereka kira-kira kapasitinya berapa orang, terus mereka lagi lowongan yang lagi dibuka tuh lowongan apa, itu semua ada di sana, bisa di search. Kita tinggal nulis, kita tinggal apply dengan cara mereka bakal ngasih beberapa pertanyaan, kita jawab aja essay gitu. Kadang-kadang ada interview juga kayak gitu. Nah, maksudnya ke tempat sekarang gimana? Oh, kalau tempat sekarang itu apakah dari situ juga? Enggak. Tempat aku kerja sekarang itu awalnya pas aku masuk sebagai intern itu tempat startup company. Oh, oke. Jadi dia belum yang kayak gembor-gembor apa-apa, kita nyadain intern nih atau kita lagi buka hiring nih. Enggak, tempatnya ya baru mulai. Dia tuh baru jadi 2016. Oh, baru banget sih. Baru banget. Terus aku mulai masuk sana tuh dari 2022. Berarti baru tahun ke-6 company itu. Ya kan? Di sana aku sebenarnya lagi galau banget tentang masalah apply intern atau apply kerja itu. Soalnya culture-nya beda banget sama di Indo. Kalau di Indo mah yang penting belajar, fokus, lulus dulu barulah cari kerja. Di sini lagi belajar harus nyari kerja juga gitu loh. Oh ya, di tahun ketiga biasanya. Iya, belum tahu mau ngapain, belum selesai kuliahnya udah suruh milih kayak gitu loh. Itu aku juga ngerasa kayak aduh, cari kemana ya kayak gitu. Mulailah nyari temen, nanya-nanya temen juga. Cuma teman-teman orang Jepang ini agak gak mau ngasih tahu ya mereka ya. Saingan. Iya, saingan. Iya. Padahal pasti mereka lebih di posisi yang lebih menguntungkan soalnya mereka bisa ngomong bahasa Jepang. Iya. Jadi sebenarnya aku juga gak bisa dianggap sebagai saingan dong, soalnya gak level ya sebenarnya gitu loh. Tapi mereka tetap gak mau ngasih tahu gitu loh. Aku nanya kayak, gimana udah apply intern belum? Ya belum nih. Padahal udah kemana-mana jangan-jangan. Iya, gue liat ya ternyata mereka udah kemana-mana gitu loh. Udah mulai nulis entry sheet kemana-mana gitu. Makanya aku kayak wah kalau kayak gini caranya aku kayak gak bisa mengandalkan teman-teman gitu ya. Oh ya, gak bisa mengandalkan sesama mahasiswa lah ya. Iya, soalnya mereka ternyata sangat secretive orangnya gitu loh. Mereka gak mau gembor-gembor kayak ngasih tahu, oh ya gue apply ke sini gagal nih, coba lu kalau apply kayak gini mungkin lebih berhasil. Enggak, mereka gak kayak gitu orangnya gitu. Dan bukannya ini kayak aku orang gak kenal terus aku samperin ya, ini teman-teman aku sendiri gitu loh, yang kita biasa belajar bareng, belajar apa ternyata. Dan orang Jepang dengan orang Jepang yang lain ternyata juga kayak begitu. Oh, bukan gara-gara kita gaijin ya, bukan? Bukan gitu loh. Emang
ternyata emang mereka karena sesama saingan aja ya. Ternyata emang mereka menjalani menjalani shukatsu tuh ya sendiri-sendiri gitu loh. Gak ada yang bareng-bareng mereka tuh. Nah gara-gara itu, aduh ini teman-teman kayak gak bakal bisa jadi gak reliable ya kalau masalah shukatsu kayak gini. Aku larinya ke dosen. Gitu. Deketin dosen. bukan gitu. Cari informasi dari dosen. Oh ya maksudnya begitu. Deketin dosen. Iya dengan cara pas itu kalau udah tahun ketiga tuh udah harus milih mau masuk zeminya siapa. Oh iya. Masuk lab mana, pas itu dari 6 lab kita pilih misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutannya mau masuk yang mana gitu. Kebetulan aku masuk yang aku paling mau. Habis itu kebetulan aku juga deket sama dosennya, dia aku mulai cerita kayak aduh susah banget ya shukatsu gini, gak ada yang mau ngasih tahu tentang info apapun gitu loh. Dan dosennya setuju gitu, iya nih emang orang Jepang tuh ya, kita tuh ya emang gak mau bagi-bagi info kayak gini gitu, mereka mau kayak gitu. Ya udah tapi ini kan kalau dosen kan mereka ngasih tahu aku info apapun ya mereka nggak rugi kan. Jadi mereka kasih tahu lah gitu. Mereka nanya kayak kamu emang pengen kerjanya kayak gimana gitu. Bilang pokoknya kerjanya yang pasti pengen relate ke food gitu kan, pastinya pengen relate ke makanan dan kalau bisa maksudnya bisa aja company makanan tapi jadinya sales atau jadinya marketing. Oh iya kan? Iya. Judulnya sih company makanan ya kan. Nah itu aku nggak mau juga. Terus dibilang gimana kalau ini ke Seisang Country itu yang di pabrik misalnya mereka ngurusin mesin-mesinnya lah, apakah mesin-mesinnya berjalan dengan normal dan produksinya nih apakah bisa tepat waktu. Itu practically kerjanya kayak 24 jam sebenarnya. Pekerja Seisang Country itu nggak gampang dan kerja di pabrik. Itu aku juga kayak kayaknya beda deh sama yang aku mau. Aku maunya kerjanya product developer ya kan. Researcher berarti ya kan. Nah itu sama dosen aku langsung ini kan, wah kalau kamu maunya researcher sih kayaknya susah deh kalau kamu lulusan S1 doang gitu. Kalau kamu ke S2 gimana? Aduh aku kayak gak tertarik gitu kan ke S2 gitu. Ya udah, so aku juga ngomong kan, aku tuh pengen banget masuknya ke perusahaan gede. OT Kijyo ya kan, yang ternama Ajinomoto lah. Ya. Mana lagi ya? Morinaga lah, kayak gitu-gitu. Wah itu sama dosen tambah ditumbangkan lagi itu kayak itu semua orang asing pasti mikirnya kayak kamu itu persaingannya ketat loh. Bahkan aku nggak dikasih chance buat oh ya cobain dulu aja, gak ada. Langsung putusin. Langsung kayak udah kamu mending gak usah berada di sana deh. Langsung digituin tuh gimana aku tambah tenang ya setelah itu diskusi sama dosen aku kayak gitu. Cuma mulai di akhir diskusi sama dosen itu dia ngomong gimana kalau kamu apply-nya ke startup company. Ya kan, mungkin startup company itu gak sama kayak company-company Jepang yang tua, yang mungkin pemikirannya juga masih konservatif banget, yang mungkin mereka gak open sama orang internasional. Kalau misalnya ke startup company, mungkin mereka lebih open loh gitu. Dan dosen itu ngomong, gimana kalau base food gitu kan. So aku pertama kali denger base food ya kan. Aku kayak tahu nggak kamu tahu nggak tempatnya, nggak tahu, nggak pernah dengar tempatnya gitu. Pasti kamu pernah lihat di convenience store gitu ya kan. Terus ya aku abis itu selesai kuliah, yaudah deh aku ntar coba cek ya gitu. So aku selesai diskusi, aku mulai search, kebetulan company ini lagi buka lowongan intern. Dari situ ya. Dari situ aku apply, interview juga, mulai deh kerja di sana. Oh, berarti secara nggak langsung jatuhnya kamu nggak melakukan shukatsu sama sekali dong? Iya, nol. Oh di pikiran aja kali ya? Iya. Aku mikir tapi nggak pernah ada yang terlaksanakan. Ya shukatsu aku ya sebenarnya ini mulai dari intern ya. Intern kan juga hitungannya shukatsu lah ya. Maksudnya nggak yang kemana-mana mikirin gitu bersaing sama. Gak pernah. Aku juga masuk intern itu sebenarnya hitungannya bukan intern kali ya. Sebenarnya kayak baito sih. Oh, aku dibayar juga. Berarti. Dibayar juga per jam itu. Dan masuknya bukannya kayak berame-rame misalnya ber-20 intern bareng, enggak. Aku masuknya sendiri. Masuk sendiri, terus ada yang ngajarin, terus barulah. Jadi timingnya tuh selalu beda-beda setiap orang yang masuk. Atau ada orang intern baru lagi, ada orang intern baru lagi kayak gitu. Timingnya gak pernah barengan. Kayak gitu. Berapa lama itu sampai akhirnya? Sampai akhirnya apa? Kan akhirnya ditawarin di sana tuh. Itu tuh apakah ada gap
habis selesai intern atau terus sampai ditawarin akhirnya ngelanjutin sana? Oh, aku intern itu sampai aku lulus kuliah. Oh. Lanjut terus. Mungkin mereka merasa udah enak juga kali ya. Iya. Jadi pas itu pertama kali mulai intern tuh pas lagi libur musim panas. Jadi kosong tuh, gak ada sekolah sama sekali. Bisa datang setiap hari ke sana. Seminggu 5 kali dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kerja kayak di sana. Kayak kerja biasa ya? Ya kayak kerja biasa. Kerjanya sebenarnya gak gimana-gimana banget. Lumayan dapet duit ya. Lumayan dapet Dan duit. pasti lebih dari 1.000 kan itu? 1.300 1.500. 1.500. Iya. Daripada di kombi. Sebelumnya aku buy itu supermarket. Ya kan, yang nata telur tuh, nata telur, tahu itu kerjanya gitu 1.000 doang per jam. 1.500 bro, kayak mantep banget sebenarnya, ya kan. Tapi kerjanya gak seberapa sebenarnya kita. Tapi kerjanya mungkin labor worknya lebih dikit, tapi lebih pakai otak kerjanya. Dan enaknya itu ngemake apa yang aku pelajarin di uni, gitu. Inline lah ya pokoknya. Iya itu, tapi ya ada juga kerjaan yang kayak ya ini pekerjaan intern banget sih gitu loh. Yang kayak cemen banget gitu juga ada lah pastinya, ya kan. Nah itu intern di sana sebulan 2 bulan, ya itulah berarti ya aku cerita. Mulai orang sana mulai nanyain kayak gimana kamu shukatsunya, udah dapet belum, apply kemana gitu. Terus mereka kayak kamu tertarik gak di sini gitu. Aku kayak ya tertarik sih, tapi masih mau cari-cari. Gak ada yang aku cari, ya kan. So mereka open sekali sebenarnya. Mereka kayak kalau kamu ada pengen tahu tentang company ini, misalnya cara mereka nge-evaluate setiap tahun. Oh, prospeknya gimana ya? Prospeknya gimana, KPI-nya ada apa kagak gitu. Terus kayak kenaikan gaji tuh setiap berapa kali lah. Terus kayak pekerjaannya kira-kira job desk-nya apa sih, kayak gitu-gitu. Itu mereka sangat welcome banget, tanya kita kapan aja gitu, ya kan. Nah itu ya aku tanya-tanya. Aku gak ada patokan lain ya, jadi aku terima apa adanya yang mereka ngomong sebenarnya. Mau compare kemana juga gak ada informasi itu. Iya, gak ada informasi apapun. Aku terima bulat-bulat dan aku gak compare kemanapun sebenarnya. Aku langsung terima apa adanya itu, gitu. Habis itu mereka kayak, jadi kamu tertarik gak? Gitu. Ya aku tertarik, ya udah coba interview, kayak gitu deh. Mereka rekomen aku ke orang HR, terus orang HR yang ngehubungin aku kayak gitu. Ya udah deh. Sebenarnya secara perusahaan itu perusahaan apa sih? Oh ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang pertama kali mungkin menginvent kata kanzen shoku. Kanzen shoku. Jadi kanzen artinya perfect, shoku makanan. Jadi kayak ya essentially ya sebenarnya emang makanan yang perfect. Kenapa? Soalnya dia dalam satu makanan ini mencangkup semua nutrien yang dibutuhkan dibutuhkan manusia dalam 1 hari. Oh, oke. Iya, jadi vitamin lah, mineral lah, semuanya, protein lah, semuanya ada dalam satu. Yang paling terkenal kalau di company aku ini rotinya. Oh, oke. Kayak gitu. Pernah lihat. Pernah lihat. Yang kayak logonya ada segitiganya gitu, atau kayak rumah gitu ya. Atau enggak ya? Segi lima ada segi-seginya gitu. Mungkin yang tinggal di Tokyo apa di mana yang di Jepang sini mungkin pernah lihat biasanya di convenience store di bagian roti itu ada yang namanya base bread, ya itu produk itu. Dia pertama kali aku ngelihat juga kirain produk luar ya. Soalnya produk Jepang biasanya nulisnya ya pakai hiragana, pakai kanji, pakai katakana. Dia nulis ini pakai alfabet. Jadi aku dan desainnya juga pas itu tuh lumayan berbeda dengan packaging Jepang yang lainnya. Iya, makanan yang lain. Iya, itu. Jadi sebenarnya lumayan stand out juga ini produk ini kalau ada di convenience store gitu. Oh, berarti itu beneran apa ya bisa dibilang? Makanan 4 sehat 5 sempurna gitu. Sebenarnya iya. Jadi biasanya pas sehat 5 sempurna itu apa paling bawahnya karbohidrat, terus bagian kedua ya protein, terus ntar buah-buahan, terus susu gitu kan. Nah ini semuanya dijadiin satu. Di-pack gitu ya? Di-pack jadi satu makanan yang bisa dimakan kapan aja juga gitu kan. Nah jadinya orang gak usah repot-repot lagi mikir kayak hari ini mau bikin menu apa ya, masak apa ya, harus ke supermarket beli ini udah habis. Oh ya terus ini harganya lagi mahal jadi harus diganti sama yang ini. Enggak, ini udah jadi gitu makanannya, gak usah repot-repot lagi. Cocok banget itu buat orang yang tinggal di
daerah metropolis kayak Tokyo gitu. Bener, di convenience store ada. Harganya juga dibilang mahal banget juga kagak. Jadi, dan orang yang gak punya waktu buat masak-masak, daripada mereka makan luar, ya makanannya juga ya siapa tahu kehidupan Tokyo. Iya, ya mendingan mereka beli kayak gini dan mereka udah guaranteed pasti ini sehat buat badan mereka. Kayak gitu. Itu gue juga sangat apa ya ngomongnya ya, sangat tertarik dengan company ini ya gara-gara point of view mereka buat tentang makanan sehat ini ya. Secara konsep ya. Iya, itu emang CEO-nya yang come up sama produk itu juga, dan orangnya juga inspiring banget. I get the chance juga dulu buat kerja closely to him. Jadi ya overall itu ya experience intern itu juga sangat berharga sih. Kalau bisa dijelasin secara singkat, kerjaan kamu itu apa sih sebenarnya di sana? Kalau sekarang ini aku udah kerja full time di sana. Itu aku termasuk tim technology developer. Itu masih dalam R&D. Tapi beda sama product developer. Kalau product developer itu produk yang belum ada, mereka bikin dari nol. Oh, menciptakan. Mereka menciptakan. Kalau teknologi developer itu produk yang udah ada, itu gimana caranya bikinnya jadi lebih enak. Gitu. Misalnya apakah kita ganti pertepungannya lah, atau kita ganti supplier apanya lah gitu. Dan kita pakai science untuk ngedevelop bagian sana. Gak cuma bagian rasa atau tekstur gitu, tapi gimana cara kita biar bikin biaya produksinya lebih murah. Kita cari alternatif lain. Dari segala sisi, dari segala sudut. Iya, itu kerjanya teknologi developer. Itu setiap hari ya seminggu 2-3 kali ya itu aku juga harus bikin roti dimakan sendiri. Dimakan ya dimakan rame-rame. Oh iya kan tim ya. Iya, ntar dapat input misalnya ini teksturnya yang ini enak tapi tetap mahal ya. Oh tapi berarti ingredient ini semuanya work. Yaudah kita cari supplier lain ya. Dari sana baru nyari meeting sama company-company lain, kita kasih tahu isu kita ada apa, terus mereka ngasih kayak arahan gimana kalau kamu tambahin ini kurangin ini, bla kayak gitu kerja. Dan nutrisinya dihitung. Nutrisinya dihitung. Itu yang bikin susah. Pertama nutrisinya tuh berarti ada minimalnya berapa ya? Iya, gitu kan. Ada benchmarknya lah. Ya. Ada benchmarknya, itu Jepang yang ngeset dan kita harus sesuaiin sama itu. Jepang ada setnya? Jepang ada set tes manusia lagi ya. Misal orang dewasa umur 18 tahun ke atas tuh butuhnya segini banyak. Tuh ada. Ya kita sesuaiin sama itu. Dan kita harus naruhnya lebih banyak daripada yang di set. Kenapa? Soalnya roti kita itu juga long shelf life. Jadi biasanya roti itu kan 2 hari udah basi tuh. Roti kita tuh 50 hari. Expiry date itu setelah dibuat 50 hari. Dan beberapa vitamin itu kalau udah berapa lama tuh mereka degrade ya. Yang kayak nguap lah ya. Istilah gampangnya gitu lah ya. Nguap mereka ya kan. Jadi misalnya kita masukin 100 awal-awal. Ntar by the end of 50 hari itu mungkin tinggal sisa 40. Kayak gitu. Dan misalnya minimalnya harusnya benchmarknya 50. Nah itu berarti udah out dong. Oh iya benar-benar. Nah jadi kita harus mungkin naruh ingredient lain biar biar degrade-nya gak cepet-cepet banget. Nah gitu. Nah yang gak enaknya tuh kita juga harus ngecek sekali kita bikin prototype, nunggulah kita sampai 50 hari setelah itu dicek lagi kita. Masih enak kagak ini? Nutriensnya masih ada semua kagak gitu. Itu tuh yang makan waktu di situ. Lumayan juga ya. Iya. 50 hari. Iya 50 hari itu berarti berapa ya? Gak nyampe 2 bulan. Sebulan 1,5 bulanan. Dan ya kita just to be safe, kita biasanya ngetes lagi sampai 2 minggu setelah itu. Jadi 50 hari plus 2 minggu lagi. Gitu kan ya, biasalah ya ada orang yang suka makan udah lewat expiry date masih dimakan kan gitu. Ya itu buat orang-orang kayak begitu ya kita juga ngecekin gitu loh. Sebenarnya masih aman apa kagak sih gitu. Itu gue selalu berpikir tuh. Gue merasa kok makanan Jepang nih expire-nya cepet banget ya gitu. Jangan-jangan nih sebenarnya dipanjangin cuman sebenarnya panjang tapi dipendekin supaya anzen kan. Iya. Jadi kayak kadang-kadang kalau masih sehari gue pribadi masih berani lah makan produk Jepang kalau masih lewat sehari 2 hari ya seminggu masih berani lah. Tapi kalau Indonesia udah nggak berani. Karena biasanya kalau Indonesia yang udah expiry date itu kayak udah antara kalau mie instan
minyak udah nggak keras kayak gitu. Udah apa ya istilahnya ya? Tanda-tandanya udah buruk lah kayak gitu. Kalau Indonesia nggak berani sih. Iya. Kalau di Jepang kan ada 2 jenis. Itu Shoumikigen sama Shouhikigen. Gak pernah denger? Gak pernah melihat, merhatiin. gak merhatiin. Shoumikigen itu biasanya ada di makanan yang fresh. Misalnya telur, sayur-sayuran. Telur sih ya biasanya ya. Kalau Shoumikigen itu misalnya kalau telur udah sampai tanggal segini harus dimakan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu batas kalau mau makannya enak. Batas supaya ini ya istilahnya apa ya? Misalnya kita makan telur tuh mentah gitu ya. Kayak kalau mau makannya masih enak, telurnya masih seger, ya makannya sampai tanggal segini. Tapi sebenarnya kalau 2-3 hari setelah itu masih nggak apa-apa. Cuma probably udah nggak seenak kalau dalam Shoumikigen itu. Gitu. Best performance-nya di situ. Iya, kayak gitu. Nah, itu Shoumikigen. Kalau Shouhikigen, kalau udah lewat tanggal itu gak boleh dimakan. Tapi biasanya Shouhikigen itu settingnya lama. Misalnya udah setahun. Snack tuh biasanya kayak gitu. Setelah dibikin 1 tahun, kalau udah lewat itu ya menurut aku juga sebenarnya nggak apa-apa sih ya dimakan. Cuma ya kalau mau safe ya jangan dimakan gitu. Berarti orang Jepang tuh berarti merhatiin banget ya kayak gitu-gitu ya. Mereka sangat meticulous, sangat itu mereka anggap itu penting banget. Ngelihat di office itu aku nggak kurang interact sama orang-orang yang ngurusin quality analyst kayak gitu ya. Cuma itu mereka juga kerjanya tuh harus teliti banget. Mereka harus selalu bikin tes. Kayak ini beneran nutriennya masih ada gak sih pas 50 hari setelah dibikinnya gitu loh. Kalau misalnya gagal ya mereka ngulang lagi dari awal kayak gitu loh. Itu mereka sangat mentingin bagian sana. Oh, orang Indonesia boro-boro kayak gitu. Ditambah kan kita juga tahu lah ini kayak udah rahasia umum kalau makanan Jepang, apalagi orang Indonesia yang datang ke Jepang gitu, melihat Jepang nih terlalu sehat makanannya gitu, kayak semuanya nutrisinya bukan nutrisi ya dibandingin makanan Indonesia tuh kan kayak sedikit jauh lebih sehat lah, meskipun kadang-kadang kita juga bosen ya karena rasanya tuh lebih bland. Ya di situ-situ aja kayak gitu. Tapi apakah itu juga menjadi salah satu faktor gitu, misalkan orang Jepang masih tua masih sehat atau ya bukan mengeneralisir ya, biasanya kan kalau di Indonesia antara kena stroke, kolesterol, terus gula, karena memang ya kita bisa lihat lah, apalagi teman-teman yang tiap hari makan nasi Padang kan buset itu udah minyaknya, terus santannya itu udah segala dosa masuk di situ semua kan. Nah, sedangkan Jepang itu sangat terbalik itu, apakah itu berpengaruh juga? Iya pastinya sih, emang ketara loh orang tua di Jepang itu mereka sangat masih lively sekali ya gitu loh. Itu pasti menurut aku juga gara-gara makanan yang mereka makan di sini tuh sangat balance. Kalau misalnya perhatiin lah, kalau misalnya di restoran biasa aja deh, Matsuya atau yang kayak di pinggir jalan aja gitu deh. Mereka makanannya itu kan bukannya nasi sama satu menu gitu. Kalau misalnya kayak di Indo kayak nasi sama rendang doang gitu kan. Nasi lauk doang. Iya kan, kalau di Jepang tuh very well rounded. Nasi, sayurnya ada, buat dagingnya juga cukup. Kayak gitu. Dan makanannya tuh bervariasi. Kita dibilang kan makanan tuh semakin warna-warni, berarti nutrien itu semakin kayaknya lengkap. Pernah denger deh, ada dokter nutrisi pernah bilang kayak gitu. Iya kan? Ya itu kalau lihat di Jepang tuh makanannya sangat ngejreng banget warnanya gitu loh. Walaupun ya di Indo juga kalau misalnya soto gitu kuningnya ngejreng banget gitu. Tapi kuning doang. Kan kuning doang, benar. Harus warna-warni. Sebenarnya gitu loh. Iya kayak pernah denger sih. Kalau di Indo kayak ya udah makan soto ya hijaunya mana gitu loh. Ya kan? Ininya warna lainnya merahnya mana gitu kan. Nah, kalau di Jepang itu mereka semua warna ya juga pasti lebih bervariasi lah pilihannya kayak gitu. Dan porsinya juga lebih kecil ya mereka tuh kan. Iya sih. Iya kan. Nggak ada porsi kuli lah kayaknya. Balance. Pokoknya mereka tuh sangat balance lah makanannya. Oh, bener banget sih. Karena ya meskipun ya teman-teman
kita nggak bisa dipungkiri ya kalau secara rasa Indonesia kan pasti lebih mantep, lebih iya. flavorful. Tapi ya mungkin jangan Jangan sering-sering ya sering-sering. kayaknya. Ya kalau di Jepang itu mereka ya walaupun ada misalnya ada saus apa ya, misalnya Jepang ya ponzu gitu-gitu kan, itu kan juga rasanya lebih light ya dibanding kalau misalnya soyu. Ya, shoyu. Soyu garam, garlic. Iya, emang orang Jepang tuh lebih kalau masak tuh bumbunya lebih dikit. Soalnya mereka tuh emang enjoy buat menikmati rasa dari ingredient itu sendiri. Kalau ikan rasanya ya ikan gitu. Iya, rasa ikan. Bukan rasa bumbu. Iya, bukannya rasa santan gitu kan. Makan ikan rasanya yang lain gitu kan. Ya beda kan. Nah kalau di Jepang itu mereka less flavoring ya, emang kalau orang Indo butuh adjustment mungkin. Iya. Biasanya makannya rasanya nendang pedesnya sampai buah kayak terus gitu. Semuanya ya. Iya di Jepang tuh ya rasanya lebih subtle. Tapi itu juga jadinya mereka nggak naruh yang nggak penting kan buat ke ingredient itu kan. Itu sih yang kayaknya juga berpengaruh kenapa orang Jepang tuh bisa panjang umur banget sih. Tapi ya bukan tapi sih. Memang ketika teman-teman Tokyo ya, yang udah mungkin lama lah tinggal di Jepang, terus tiba-tiba balik lagi nih ke Indonesia, dulunya suka minum teh dalam botol itu yang manis itu, dulu mungkin nggak ya biasalah manis suka gitu kan, dingin minum manis, tapi setelah ke Jepang, apalagi di Jepang manisnya juga semanis apa sih? Iya gak ada, iya kalau dipikir-pikir gak ada yang semanis itu ya. Ketika balik ke Indonesia, shock. Gila, rupanya manis banget ya. Iya, lidahnya kaget itu beneran. Dulu sih nggak sadar, rupanya bahkan ya, kan ada tuh yang teh ada tulisannya less sugar. Itu masih lebih manis daripada teh manis yang ada di sini. Iya kan, iya beneran deh. Makanya emang aku juga sekarang kalau balik ke Indo tuh juga takut ya makannya ya. Kayak biasanya makan di pinggir jalan nih, deket rumah aku tuh ada yang kayak jual di pinggir jalan nih, enak banget makanannya. Apa kalau masak kol gitu ya, kol goreng nih. Kol goreng udah kol digoreng. Iya, mau sehat tapi digoreng gitu kan. Niatnya tuh ada, orang itu tuh mau ada niat sehat, mau sehat. Mau makan sayur lah ya. Mau makan sayur cuma nih ya kol goreng ya kan. Mereka nih mau goreng kol, siapin minyak dong ya, kamu digoreng. Minyaknya tuh hitam. Iya, hitam. Jadi begitu kolnya masuk hilang tuh ke dalam minyak tuh. Iya. Sisa jadi keluar hitam banget kolnya. Lebih bisa dibilang makan minyak di kolin nih. Iya, kayak makan minyak toppingnya kol kayak gitu di Indo. Itu aku juga balik ke Indo kayak takut makannya. Iya. Ya kalau misalnya pulang ke Indo ya pengen makan banyak ya iya. Cuma kalau sakit perut apa gitu ya nggak enak kan. Oh ya, reaksinya juga udah beda ya. Ya hati-hati banget lah. Apalagi yang gitu udah tinggal lama di Jepang. Indonesia. Bukan kemarin sih, tiap beberapa udah akhir-akhir ini pulang ke Jepang sih selalu habis makan Padang. Ya gitu. Gitu ya. Langsung dibilang mencret juga tapi cair gitu. Padahal dulu nggak pernah kayak gitu. Enak banget sih, enak banget kan. Berarti reaksi tubuh kita tuh juga menyesuaikan di mana kita berada ya. Iya, enak banget sih sambil makan, nikmat banget. Cuma ya abis itu ya kagak nikmat ya kan, makanya. Rupanya ya bukan menurunkan nilai makanan Indonesia ya, cuman rupanya makanan Indonesia tuh sebahaya itu ya kalau kita lihat dari sudut pandang orang Jepang. Iya, kalau kita lama udah terbiasa, ya makanan Indo tuh emang ya beda lah sama makanan Jepang gitu ya. Karena tujuannya enak ya, bukan sehat ya. Ya kayak orang Indo kurang mikir aja bagian sana ya kali yang. Ya, jangan sering-sering lah ya teman-teman ya. Iya, coba lah diseimbangkan aja lah lebih tepat. Nah, lu berarti udah berapa lama di Jepang total? Tahun ini jalan ke tahun ke-7. Wah, udah lumayan ya. Udah 7 tahun. Iya, udah apakah lumayan. Suka dengan kehidupan Jepang? Apakah suatu saat bakal ya udah capek mau tinggal di Indonesia atau mencoba challenge baru ke tinggal di tempat yang lain gitu? For now, aku sangat enjoy tinggal di Jepang. Sebenarnya dari awal walaupun banyak culture shocknya, tapi tinggal di Jepang itu gampang buat adapt-nya.
Kalau tempat lain aku nggak, I cannot say the same lah gitu ya. Aku juga gak pernah kesana soalnya gitu kan. Tapi kayak sering dengar-dengar dari teman-teman yang kayak dulu lulus SMA pergi ke Aussie lah, apa ke Europe lah gitu. Mereka kayak pasti butuh adjustmentnya lebih lama dibanding pas kayaknya aku datang ke Jepang gitu loh. Kayak saking sampai comfortable sampai aku kayak dibilang homesick juga kayak nggak pernah, kayak kangen banget pengen pulang ke Indo. Kayak nggak juga gitu ya. Semuanya tuh dibikin gampang kayak di Jepang. Apa yang di Indo ya mungkin gara-gara aku gak bisa nyetir di Indo jadi gak bisa kemana-mana ya. Tapi semuanya di Jepang menurut aku dibikin gampang. Tinggal sendiri dibikin gampang gitu loh. Tinggal kita mau gerak atau enggak aja kan. Iya gitu. Kayak terus ya I think aku juga suka freedomnya tinggal sendiri di sini. Ya jauh ya walaupun ya pasti tinggal di rumah. Apa ada orang tua gitu semuanya tersedia gitu juga enak. Cuma ya dengan tinggal sendiri gitu, aku tanggung jawab atas diri aku sendiri itu juga rewarding, ada rasa rewarding, satisfaction buat diri aku sendiri. Tapi nggak semua orang berpikir gitu loh kadang-kadang. Iya. Tapi buat aku ya mungkin kalau gara-gara di Indo tuh semuanya pasti udah jadi gitu ya. Kalau aku sekarang pulang ke Indo pun tuh, aku kayak nggak ngapa-ngapain di Indo. Semuanya ada yang masakin, terus kayak kalau misalnya mau pergi kemana ada yang nganterin kayak gitu kan. Kayak kurang gerak aja lah, kurang rasanya kayak apa ya, kayak kurang hidup gitu ya. Tapi kalau di Jepang kan semuanya aku harus lakuin sendiri kan. Aku yang bertanggung jawab atas aku gitu. Di sananya tuh kerasa ya kayak oh ya aku nih hidup gitu loh rasanya ya. Aneh sih ya cara ngomongnya kayak gitu ya. Lebih tapi hidup ya malah. Lebih hidup, lebih kerasa hidup pas di sini. Di gitu. Indonesia memang banyak banget orang yang bisa disuruh sih ya. Iya kayak jadi, ngelakuin sendiri ya sure ya bisa aja gitu beli loh. Makan ada Gojek. Ada Gojek ya kan. Mau kemana-mana kalau misalnya nggak bisa nganterin iya tinggal Grab atau gitu. Nggak semahal itu kan. Iya nggak semahal itu. Emang ya ada plus minusnya juga ya. Di Indo juga ada yang option praktis kayak gitu. Cuma aku juga jauh lebih comfortable tinggal di Jepang. Mungkin gara-gara tinggal sendiriannya itu juga ya. Aku juga suka bagian sana. Akhirnya bebas gitu ya. Iya pasti. Dulu kalau tinggal di rumah gak bisa ngapa-ngapain ya. Soalnya gitu. Oke, berarti ya kayaknya sepertinya bakal lama ya kayak di Jepang. Sepertinya bakal lama. Dan kalau misalnya sampai pergi dari Jepang pun mungkin PR dulu ya. Mungkin gak ke Indo. Tapi kalau bisa milih kemanapun, aku pengen pergi ke tempat yang bahasanya aku belum bisa. Jadi misalnya ke Korea, ke kirain Afrika, ke Cina gitu misalnya. Soalnya aku sendiri sebenarnya enjoy belajar bahasa. Menurut aku juga sekarang bisa kerja dengan bahasa Jepang itu mungkin kayak aku yang 7 tahun lalu gak bisa percaya gitu ya. Kayak kalau dulu kan di uni tuh satu arah ya, dari dosen dikasih tahu kayak begini-begini. Aku cuma kayak hai wakarimashita gitu tuh kan. Sekarang kalau di kerja itu mereka ngomong apa aku harus bisa tanggepin, harus bisa beropini juga. Dan harus jadi conversation kan, gak bisa satu arah doang. Iya. Dan pas aku sadar ternyata apa yang aku bilang dengan bahasa Jepang ini tuh mereka juga jadi input buat mereka juga. Dan mereka juga mentingin itu. Itu baru aku ngerasa kayak ada satisfaction dengan bekerja di bahasa lain. Ya. Iya. Gue juga sebenarnya nggak jago-jago banget, tapi ya hidup-hidup aja sih, kerja-kerja aja sebenarnya di sini. Karena ya jadi kayak kita pada akhirnya belajar mementingkan apa ya pesan yang ingin disampaikan ketimbang bertele-tele. Karena semakin bertele-tele kan kita semakin harus pick up banyak words kan dari bahasa Jepang. Tapi ya karena kita nggak jago, bukan native banget bahasa Jepang, jadi ya sepentingnya aja. Iya. Yang penting tersampaikan gitu. Justru orang Jepang juga lebih appreciate itu. Kalau aku di company itu mereka appreciate. Aku nggak satu-satunya orang asing ya di sana. Ada satu orang Itali lagi. Dan kita berdua tuh kalau ngomong straight to the point. Jadi kalimat kita singkat pasti. Tapi ya udah cukup sebenarnya. Dan mereka juga appreciate sebenarnya. Kayak kita ngomong straight to the point, gak dibumbu-bumbuin, gak dibalut-balut lagi gitu. Kalau ngomong iya, enggak gitu, mereka juga seneng sebenarnya. Justru aku pernah mikir kayak oh ya ini kerja bareng Jepang, aku harus ngomongnya lebih, karena Jepang ya lebih muter-muter dikit kali ya. Gitu basa basi lah ya. Gitu aku malah dikomplain gitu. Jadi dulu pernah meeting gitu sama orang klien, terus sama ada satu orang dari company aku juga. Setelah meeting dia ngomong, kok kamu ngomongnya kayak rada muter-muter gitu ya tadi ya.
Terus aku mikir kayak iya kan ngomong sama orang Jepang. Dia bilang kayak udah ngapain kayak gitu, gak usah. Bilang kamu ngomong straight to the point aja gitu. Kamu kan ngapain niru-niru orang Jepang gitu. Ngapain niru-niru malah digituin ya kan. Ngapain kamu ngomongnya bertele-tele orang Jepang gitu. Udah kamu jadi diri kamu sendiri aja gitu. Ngomongin kayak gitu. Ya itu pakai aku juga kartu aslinya aja udah. Iya, gaijin card ini pakai aja, pakai sepuas kamu gitu malahan. Iya, jadi aku juga jadi sebenarnya ya aku apa adanya juga udah cukup ya, nggak usah niru-niru orang kayak cara kerja orang Jepang banget gitu juga nggak usah. Yang bahkan mungkin orang Jepang kalau Kepengen ketemu orang Jepang nggak bisa terima kalau orang Jepangnya kayak gitu, bisa jadi ya. Orang Jepang ya? Jadi kan ketika orang Jepang ngadepin orang asing gitu, yang straight to the point gitu-gitu, dia bisa terima, malah menjadi hal yang positif. Iya, tapi iya. ketika itu yang diucapkan dari orang Jepang bisa jadi mereka nggak terima. Mungkin ya, makanya mereka butuh gaijinnya juga gara-gara itu mungkin, buat hal-hal yang susah nyuruh kita aja yang ngomongin gitu. Yang praktisnya kesini aja. Iya, ini kerjaan kita ya di kantor tuh ya kita bikin roti dan itu kita makannya rame-rame, ya kan. Ini kadang-kadang rotinya tuh gak enak banget. Iya beneran. Tapi mereka makan, mereka reaksinya tuh kosong. Ya kan, muter dulu. Iya mereka kayak tuh gitu. Mereka ngomong kayak enggak, mereka makannya ngomong kayak gitu. Tapi kalau aku dari gigit pertama aku gak suka, muka aku tuh langsung kelihatan semua nih gak suka gitu kan. Jadi ya reaksinya apa ya, mereka juga appreciate itu loh, dibanding kayak ngomong kayak iya enak kok, iya tapi gitu-gitu kan. Kalau aku ngomong dari awal kayak enggak, aku sih kurang suka kayak gitu, kayak gini ya nggak suka gitu. Ya udah, mereka justru ya lebih gampang kayak gitu kan, buat ngasih kalau mau tahu isunya di mana gitu. Iya. Oke. Ya mungkin itu aja buat episode kali ini teman-teman. Terima kasih Dea udah mampir berbagi ceritanya di Night in Tokyo. Mungkin teman-teman yang pengen tahu, kalau mau berbagi Instagramnya atau apa, kalau tertarik ya, kalau boleh banget. Kali ada teman-teman juga yang punya interest yang sama gitu. Oh iya, bisa boleh. Mau tanya-tanya. Instagram aku @andrea_tirta, tapi depan sama belakangnya tambah A lagi. Jadi Andrea Tirta A kayak gitu, susah ya. Ya gitu guys. Ya ya itu teman-teman buat episode kali ini. Silahkan kalau mau tanya-tanya tentang ya pekerjaan yang berhubungan dengan food science, bisa hubungin langsung. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk follow Instagram Night in Tokyo juga di night.in.tokyo. Biasanya gua bakal berbagi informasi yang berkaitan tentang podcast ini atau hal-hal yang berkaitan tentang Jepang. Semuanya ada di night.in.tokyo. Dan jangan lupa juga kunjungi website Night in Tokyo di www.nightintokyo.com. Di sana ada blog yang gua tulis, ada foto-foto jalan-jalan juga. Dan tentunya teman-teman bisa dengerin seluruh podcast mulai yang dari awal sampai yang paling akhir, semuanya ada di www.nightintokyo.com. Sekali lagi terima kasih Dea udah sama-sama mampir berbagi ceritanya di sini, dan terima kasih juga buat teman Tokyo udah selalu mendengerin Night in Tokyo. Sekian buat episode kali ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi di episode Night in Tokyo selanjutnya. Bye bye.